Bam. Nah, setelah kemarin kita ngelihat previewnya di Gias dipajang ya, dan itu nggak afdol kalau kita nggak nyobain. Dan belakang gue nih sekarang udah ada Xpander Cross facelift yang katanya selain tampilan yang berubah, itu secara teknikal juga banyak yang dirubah ya. Dan itu bisa kita tahu kalau kita nyobain. Makanya sekarang kita langsung nyobain di track yang lumayan luas nih. Oke, pantengin terus. Oke, sekarang udah di dalam kabinnya dan kita bakal nyobain nih. Tracknya kayaknya dibikin memang lebih variatif ya. Jadi kita bakal lebih tahu manuvernya gimana, akselerasinya gimana, dan ketika lewat di jalan berair bahkan kayak gimana ya. Dan ini setirnya udah setir Pajero. Oke, kita langsung aja. Ini masih di posisi D seperti biasa. Dan ini track lurus ya. Kita bisa sedikit melakukan akselerasi nih kayaknya sini nih. Kita cobain. Oke. Dia transmisi udah CVT ya sekarang ya. Dan di depan ini ada kayak semacam polisi tidur gitu ya. Nah, wah gila. Ini, wah enak-enak cuy, enak banget. Apa ya? Jadi guncangannya tuh bener-bener terukur banget gitu loh, nggak begitu terasa parah gitu ya. Jadi beneran menyenangkan banget dipakainya. Padahal ini di settingnya sebagai sebuah SUV yang juga punya ground clearance tinggi 220 mm ya. Nah sekarang kita zigzag. Nih bahkan zigzag aja dengan kecepatan tinggi kayak gini, ini mobil nurut banget sih. Hahaha, gila nih Xpander Cross ya. Oke, apa aja sih teknisnya yang dibenahi? Yang pertama itu katanya dia di sisi kaki-kakinya sekarang udah dibikin lebih besar diameter pernya, jadi sama kayak Pajero Sport bahkan ya. Kemudian lingkar setirnya juga, jadi makanya tadi pas kita lagi zigzag, lagi manuver, itu berasa banget lebih enteng dan lebih, waduh nggak kelihatan di kaca depan, lebih fun to drive lah ya. Oke, ini kita coba untuk akselerasi, baru kemudian nanti ada rem mendadak di depan ya. Wah, ini mobil memang oke. Nah itu secara red noise-nya juga, road noise-nya nggak begitu kedengeran juga, jadi wah ini emang Mitsubishi kalau untuk nyeting suspensi benar-benar dah. Oh, nah di sini nih kalian bisa lihat ini jalan berair ya. Dan ini tetap masih bisa berakselerasi dan bermanuver bahkan tanpa ada gejala slip atau limbung. Dan ini kenapa bisa kayak gitu? Karena yang di Xpander Cross yang terbaru ini udah dilengkapi sama AYC ya, Active Yaw Control. Jadi di situ tuh bisa meminimalisir gejala slip ketika kita ada di jalanan licin. Yang tadi terbukti ketika kita manuver di jalan yang basah sekalipun, yang berair bahkan, ini mobil tetap nurut dan bisa diajak untuk bermanuver. Oke sih, jadi itu bukan cuma gimmick, ternyata fiturnya benar-benar bekerja yang memang kita nggak bisa lihat di luar gitu. Cuman bisa kita rasain ketika kita nyobain mobilnya langsung. Bah, tuh ini mobil kan bukan city car, bukan apa ya. Jadi tapi tetap lincah gitu. Oke, sekarang tanjakan, gue coba berhenti. Di sini ada fitur auto hold yang dia bakal menahan sekitar 5 detik. Ini gue angkat kaki gue. Oke. Dan mobil masih berhenti, jadi ngasih jeda kita untuk nginjek pedal gas lagi. Jadi kalau misalnya macet di tanjakan atau berhenti di tanjakan, kita nggak bakal meluncur ke bawah. Gokil. Jadi selain tampang, ternyata memang ubahan dari teknis dan juga fiturnya ini cukup berasa ya. Dan benar-benar punya benefit dan faedah sih. Gue bukannya muji-muji, memang enak gitu. Oke, jadi sebelum kita closing, gue coba kasih kesimpulan dulu. Mobil ini memang berubah cukup banyak, walaupun ini judulnya masih facelift ya. Tampangnya berubah, depannya makin futuristis, makin gagah, makin kekar, dan makin berasa Pajero gitu ya. Di bagian dalamnya apalagi, karena setirnya juga kita pakai setir Pajero, dan ternyata dia dari sisi technical, dari suspensi, terus dari fitur tadi AYC itu ya, itu juga benar-benar bisa kepake dan ada faedahnya ketika kita pakai di jalan raya. Belum lagi cruise controlnya. Jadi ya menurut gua untuk kalian yang memang
lebih pengen bisa fleksibel gitu, bisa ngajak mobil ini kemana aja, ya memang Expander Cross ya, ketimbang dengan Expander. Ya agak sedikit kaku, agak sedikit keras, tapi wajar karena ini memang disetting sebagai sebuah SUV dan dia juga punya tinggi yang berasa lebih tinggi dari posisi duduknya, tapi itu menurut gua sama sekali nggak bermasalah, sesuai dengan kebutuhannya aja. Kira-kira kayak gitulah, dengan harga 300 sampai 335 jutaan, ya ini menurut gua cukup layak dibeli. Kira-kira gitu aja. Tapi kalau kalian punya komen-komen, silahkan sampaikan di kolom komentar. Di depan udah mau finish. Gua pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.